Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Materi buku ini dikumpulkan dari buku harian pelatihan Alexander Kobleng yang berisi output dari setiap sesi latihan dengan mantan juara dunia Michael Tal, yang terdiri dari analisis permainan dilakukan segera setelah permainan catur dan secara psikologis kesannya saat itu masih segar dan jelas. Topik permainan di sini adalah The Night Fog atau penggarpuan kuda. Saat hitam tidak melakukan rokade, penggarpuan kuda di C7 bisa sangat berbahaya. Pertama, tentu saja karena hal itu menyebabkan hilangnya benteng menteri dari hitam. Bagaimanapun juga, karena raja harus bergerak, maka raja akan kehilangan hak untuk melakukan rokade dan terjebak dalam pertempuran perwira musuh. Salah satu kelemahan tertentu dari penggarpuan oleh kuda ini adalah seringkali menjadi sulit untuk mengeluarkan kuda dari A8 setelah dia mendapatkan atau memakan benteng di A8. Di game berikut ini, hitam mencoba memperumit masalah dengan menggunakan ide taktis yang cerdik setelah menyerah pada salah satu penggarpuan kuda di C7. Namun, Tal terbukti adalah ahli taktik yang agak lebih baik, dan posisi raja hitam yang terbuka akhirnya menyebabkan kehancurannya. Kita lanjutkan permainan antara Michael Tal memegang buah putih melawan Donner yang terjadi di Wijnandsee tahun 1973. Di sini Michael Tal menjalankan C2 C4, dijawab oleh Donner C7 C5, kuda F3, kuda F6, kuda C3, kuda C6, D4, C makan D4, kuda makan D4, D5. Ini langkah berisiko. Yang biasa terjadi adalah E6. Di sini putih memanfaatkan kesalahan ini dengan menyebarkan bidangnya secara efektif dan melangkahkan menteri A5, mengeksploitasi kelemahan pada diagonal, ya. Karena kalau hitam menjawab dengan gajah D7, maka C makan D5 menang pion 1. Untuk itu hitam melanjutkan dengan menteri B6. Hitam, putih ya, bukan hitam ya. Putih melanjutkan dengan kuda D B5 dengan ancaman C makan D5 dan juga gajah ke F4. Pertanyaannya, apa yang direncanakan Michael Tal jika hitam melanjutkan dengan D4? Maka di sini Michael Tal akan melanjutkan dengan kuda D5, kuda makan D5, C makan D5, A6. Di buku, langkah lanjutan dari putih adalah kuda A5 dan menang. Tapi kalau menurut saya bukan menang, justru hitam yang menang, karena hitam akan melanjutkan dengan menteri B4, sekaligus tukar menteri dan terpaksa dimakan oleh menteri putih. Makan ancaman kuda makan D5 menang 1 pion.
Untuk itu hitam melanjutkan dengan E6. Maaf sebentar. Lanjutkan dengan E6. Putih ini gajah F4 ditutup dengan E5 karena ancaman kuda C7 dapat benteng. Di sini putih bukan memundurkan gajahnya, malah dia makan bidak D5 dengan bidak C4. Oleh karena itu hitam tetap makan gajah putih. Dan di sini McLeod juga tidak makan kuda, tapi dia tetap makan menteri makan kuda F4 dengan ancaman semula, yaitu kuda C7 untuk mendapatkan benteng sekaligus juga untuk menghilangkan hak rokade daripada Raja Hitam yang memungkinkan untuk diserang dengan perwira-perwira putih. Lalu hitam menjawab dengan kuda B4. Putih tetap melanjutkan kuda C7, Raja dilipat. Lalu kuda makan benteng A8, menteri A5. Apa yang dilakukan oleh Tal? Di sini hitam mengancam kuda C2. Putih melanjutkan dengan rokade panjang. Jika hitam melanjutkan dengan kuda makan A2, maka kuda makan A2, menteri makan A2, putih menteri C7, Raja E8 makan gajah C8, Raja E7, lalu D6 skakmat. Untuk itu hitam melanjutkan menteri C5, bukan kuda makan A2 tapi menteri ke C5. Di sini putih melanjutkan dengan E4. Lalu baru hitam melanjutkan dengan kuda makan A2 skak, Raja C2, kuda makan C3, B makan C3, gajah D6. Sedikit ada jebakan, yaitu E5, kuda makan D5. Jebakannya, jika benteng makan D5, maka putih akan menteri makan D5, E makan D6, menteri A2, maka akan terjadi lebih kurang bangunan akan menjadi seimbang karena posisi Raja Putih yang terbuka yang memungkinkan diskak terus oleh menteri hitam. Di sini Michael Tal tidak melakukan langkah benteng makan D5 ya, tapi dia melakukan menteri ke C4. Hitam membalasnya dengan skak gajah F5, putih Raja D2. Dalam posisi menang, meskipun menang ya, posisi putih tetap harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati dan putih melangkahkan dengan Raja B2, maka menteri A3 skakmat malah kalah. Untuk itu
putih menjalankan raja ke D2. Di sini hitam melangkahkan menteri makan F2 skak, ditutup oleh gajah, menteri E3, menteri E1, gajah makan E5, benteng makan kuda D5, raja E7, kuda C7 ya. Ini mengaktifkan kembali dengan menarik kuda yang jauh dari pertempuran agar bisa membantu pertempuran perwira-perwira putih lainnya. Lalu kita menjalankan gajah makan C3, raja D1, gajah E4. Seolah-olah di sini raja putih dalam kondisi berbahaya ya, dengan serangan hitam. Tapi serangan hitam di sini adalah semu. Justru di sini hitam kalah dengan langkah sederhana, yaitu gajah F3. Makan. Nah, di sini seolah-olah benteng putih akan hilang. Tapi dengan langkah berikut, menteri E2, hal tersebut tidak terjadi karena putih mengancam skak sekaligus mengadu menteri hitam, sehingga putih menang perwira dan menang kualitas serta menang posisi, dan posisi permen akhir putih yang menang. Terima kasih atas perhatiannya telah melihat channel saya. Saya doakan selalu sehat dan semangat dalam mempelajari permainan catur. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan catur Anda khususnya, sehingga Anda mencapai level yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.